اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Para hadirin jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam majelis kita yang mulia ini, bagaimana kita perbarui kembali kegembiraan kita, syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu banyak nikmat-nikmat, anugerah-anugerah, kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita dalam setiap saat, dalam setiap harinya, setiap jamnya, setiap detiknya. Miliaran triliunan anugerah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Saking banyaknya kenikmatan demi kenikmatan yang bercucuran siang dan malam, sampai tidak terasa seakan-akan kita ini tidak pernah mendapatkan nikmat apa-apa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal hembusan nafas kita ini adalah nikmat Allah. Aliran darah kita ini adalah nikmat Allah. Detak jantung kita ini adalah nikmat Allah. Kita duduk di sini dengan tenang, ini bumi tidak gempa, ini pun nikmat Allah. Matahari, langit-langit tidak pecah sehingga menghancurkan bumi, ini pun nikmat Allah. Anak-anak kita masih mau diatur, tidak teler di pinggir jalan, ini pun nikmat Allah. Istri-istri kita masih mau diarahkan, tidak kabur ke Hong Kong, ini pun nikmat Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian berusaha untuk menghitung nikmat-nikmat Allah, tentu pasti kalian tidak akan mampu. Kalau menghitung jumlahnya saja kita tidak mampu, bagaimana mungkin kita bisa membayar nikmat-nikmat tersebut? Mana yang nikmat, mana yang tidak nikmat kami tidak tahu, kita tidak tahu. Bagaimana mungkin kita bisa membayar nikmat tersebut? Bahkan kata para ulama, kalau nikmat itu baru datang pertama, maka orang ini pada awalnya masih gembira dengan nikmat tadi. Tapi kalau nikmat itu masih datang lagi, kemudian datang lagi, maka lama-kelamaan dia tidak lagi gembira, sehingga nikmat tadi sudah tidak dirasa sebagai nikmat lagi. Nanti kalau nikmat itu datang lagi, lama-kelamaan meningkat tingkatannya. Ketika nikmat itu datang, bukan hanya dirasa tidak nikmat, tapi nikmat tadi perasaan dia adalah satu musibah, satu pengganggu, satu batu sandungan dalam kehidupan dia. Tapi kalau nikmat tadi masih datang lagi, bercucuran siang dan malam, bukan hanya menganggap nikmat sebagai musibah, tapi dia ini
akan berusaha sekuat tenaganya untuk melepaskan diri dari nikmat tadi. Akan lari sekencang mungkin melarikan diri dari nikmat tadi. Nanti kalau nikmat itu masih datang lagi, maka dia ini akan menggunakan seluruh tenaganya, seluruh ilmunya untuk melenyapkan, menghilangkan nikmat tadi dalam diri dia. Nikmat agama kalau datang pada awalnya mungkin orang itu akan gembira. Tapi kalau setiap hari sholat, setiap hari zikir, setiap hari ibadah, lama-kelamaan sholat terasa biasa. Tidak lagi gembira dengan sholat. Tidak lagi gembira dengan keluar. Pada awalnya kalau keluar 3 hari itu nikmat. Jauhlah nikmat, zikir nikmat. Tapi kalau sudah keluar lagi, khurut lagi, nanti lama-kelamaan khurut fisabilillah sudah tidak ada rasanya lagi. Tidak ada kegembiraan dalam hati dia. Sholat, takbir, sampai salam, ngelamun, kesana kemari, tiba-tiba sudah salam. Ini kalau nikmat itu datang terus menerus. Kemudian nikmat tadi masih datang lagi, maka dia akan merasakan, oh agama ini ternyata sebagai pengganggu. Datangnya tawaran-tawaran agama, ajakan-ajakan keluar fisabilillah, ini sebagai pengganggu dalam kehidupan dia. Oh, ini mengganggu pekerjaan saya. Ini mengurangi waktu saya untuk bekerja. Agama ini tidak menguntungkan, sehingga nikmat tadi dianggap sebagai pengganggu. Kok nikmat agama masih datang lagi, tawaran agama masih datang lagi, bagaimana? Maka dia berusaha sekuat tenaganya untuk kabur dari nikmat agama ini. Dikejar ke rumahnya, lari ke kantornya, kejar ke kantornya, lari ke sawahnya, kejar-kejaran, tawar-tawaran. Ayo Pak, kapan keluarnya? Ditunda lagi ke sana kemari, melarikan diri dari nikmat agama tadi. Nanti kalau nikmat agama masih datang lagi, tawaran masih datang lagi, maka puncaknya dia ini pengen melenyapkan nikmat agama di dalam dirinya tadi. Sehingga berusaha mati-matian, ini pekerjaan orang kafir ini. Berusaha mati-matian untuk memerangi Islam, berusaha mati-matian untuk keluar dari Islam dan lain sebagainya. Ini fitrahnya manusia seperti ini. Ketika dia tadi sudah tidak gembira lagi dengan nikmat agama, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau orang sudah tidak lagi gembira dengan agama, tidak lagi mensyukuri nikmat-nikmat Allah, maka nikmat tadi akan diambil oleh Allah, dicabut oleh Allah, kemudian dia akan mendapatkan siksa. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama mengatakan kalau kita ini dapat nikmat istiqomah keluar, kemudian tidak istiqomah. Dapat nikmat istiqomah sholat ke masjid, tiba-tiba enggak sholat. Para ulama mengatakan ini pasti dan pasti karena kurang ada syukur dalam hati. Karena Allah berjanji, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian syukur pasti tentu akan saya tambah. Tiba-tiba kok berkurang agama kepada kita, berarti syukurnya ini pasti kurang. Hadirin mulakan Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana kita perbarui kembali gembiranya? Kita bersyukur dengan nikmat agama ini, bersyukur dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka saking pentingnya pelajaran syukur ini. Paling pentingnya masalah syukur ini. Dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau hendak tidur dengan istrinya yang tercinta Sayyidah Aisyah, maka ketika beliau mulai berbaring, Nabi tadi mengatakan kepada Sayyidah Aisyah, ya Aisyah, dharini ata'abbad li Rabbi. Wahai Aisyah, izinkan aku untuk mendekat beribadah kepada Tuhanku. Maka Sayyidah Aisyah menjawab dengan jawaban yang begitu luar biasa.
Beliau mengatakan, ya Rasulullah, saya ini gembira kalau engkau tuh dekat dengan saya. Hati saya ini berbunga-bunga kalau engkau tuh tidur dengan saya. Tapi kegembiraan saya, selera saya, semua saya korbankan demi kegembiraanmu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan istri beliau. Beliau mengambil air wudhu, membasuh wajahnya, membasuh tangannya, wudhu dengan sempurna. Kemudian beliau sholat Allahu Akbar. Dalam riwayat yang lain beliau mengulang-ulang satu ayat, in tu'adzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Saking sayangnya beliau kepada umat, beliau mengulang-ulang ayat, ya Allah, kalau engkau azab mereka ya Allah, mereka ini hamba-hambamu juga. Tapi kalau engkau ampuni mereka, engkau ini maha menang dan maha bijaksana. Diulang-ulang sampai kaki beliau ini bengkak-bengkak. Diulang-ulang dengan nangis sampai pipi beliau ini basah. Beliau nangis lagi sampai jenggotnya basah. Nangis lagi sampai lantainya basah. Maka Sayyidah Aisyah ini datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bukankah engkau ini pimpinan para nabi, pimpinan para rasul? Bukankah Allah telah mengampuni dosa engkau yang lalu dan dosa engkau yang akan datang? Dan engkau ini maksum, tidak pernah berbuat dosa sedikit pun. Kenapa dalam ibadah engkau betul-betul memaksakan diri? Ibadah engkau paksakan, sholat semalam suntuk, tangisan, sampai kaki engkau bengkak-bengkak, ini kenapa ya Rasulullah? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menjawab dengan satu jawaban yang menjadi pelajaran bagi seluruh umat. Satu jawaban yang menyimpan 1000 hikmah, 1.000.000 kebaikan. Nabi mengatakan kepada istri beliau yang tercinta, wahai Aisyah, afala akunu abdan syakura? Apakah tidak sepantasnya saya ini menjadi seorang hamba yang bersyukur? Semakin banyak nikmat yang Allah berikan kepada saya, sudah sewajarnya semakin banyak ibadah saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak zikir saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dulu Syekh Abu Yazid Al-Bustami, beliau ini ditanya oleh muridnya, wahai Syekh, ceritakan kepada aku bagaimana puncak, bagaimana hubungan engkau dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana musyahadah engkau, hubungan engkau dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Syekh Abu Yazid mengatakan, waihak, celaka kamu, tidak pantas saya ceritakan hubungan saya dengan Allah dengan pada kamu. Maka orang tadi mengatakan, kalau begitu Syekh, saya ini ingin engkau ceritakan bagaimana puncak pengorbananmu untuk mendapatkan ridha Allah. Waihak, enggak pantas, celaka kamu, ini juga tidak pantas saya ceritakan kepada kamu. Maka orang tadi mengatakan, kalau begitu Syekh, ceritakan kepada saya bagaimana permulaan mujahadah engkau. Awal pengorbanan engkau untuk agama, awal pengorbanan engkau untuk mendekat kepada Allah itu bagaimana? Maka Syekh Abu Yazid Al-Bustami mengatakan, kalau awalnya saya ceritakan, dulu tubuh saya ini, diri saya ini, saya ajak untuk sholat, saya ajak untuk berjuang, saya ajak untuk zikir. Tapi nafsu saya ini menolak, nggak mau diajak untuk sholat, nggak mau diajak untuk bayan, ngantuk dan lain sebagainya. Nafsu tadi nggak mau. Maka ketika itu saya mengatakan kepada diri saya berjanji demi Allah, mulai saat ini saya tidak akan minum air selama 1 tahun. Mulai saat ini saya tidak akan tidur selama 1 tahun. Mulai saat itu, setelah 1 tahun, baru nafsu saya ini bisa saya ajak untuk agama.
Ini bagaimana para ulama itu memaksa diri dia. Bagaimana nikmat tangan tadi disyukuri, nikmat hati disyukuri, nikmat iman disyukuri dengan berjuang habis-habisan, dengan ibadah siang dan malam, dengan zikir siang dan malam. Masya Allah. Dulu ada seorang waliullah yang namanya Syekh Ibrahim Ibnu Adham. Ini pada awalnya beliau ini anak seorang raja, pangeran. Maka suatu ketika, suatu malam beliau ini tidur di atas kasurnya. Tidur dengan nyenyak. Maka ketika malam hari, beliau ini mendengar ada suara gemuruh, suara krosek-krosek di atas atap. Krek, krek. Maka beliau mengatakan, siapa yang ada di atas atap, siapa? Saya, Tuan. Kenapa kamu malam-malam bisa jalan di atas rumah saya ini, kenapa? Saya sedang mencari onta saya, Tuan. Kamu ini bodoh, diambil sendiri. Nyari onta, kok nyari onta di atas genteng itu bagaimana kamu itu? Nyari onta di hutan sana loh, nyari onta di padang pasir sana loh. Nyari onta kok di atas genteng itu bagaimana kamu itu? Maka orang tadi mengatakan, wahai Ibrahim, saya ini memang bodoh mencari onta di atas genteng. Tapi kamu itu lebih bodoh lagi. Kamu mencari Allah di atas kasur. Bagaimana mungkin kamu bisa mendapatkan Allah ketika itu? Maka pada pagi harinya saya Ibrahim itu seperti orang linglung. Pusing, siapa tadi malam ini, siapa ini? Beliau duduk di singgasana itu dengan berpikir, siapa yang tadi datang tadi malam itu siapa? Maka tiba-tiba datang seorang pengemis yang begitu berwibawa. Bajunya ini rombeng-rombeng, robek-robek, kumuh. Tapi pengemis tadi ini begitu berwibawa, saking wibawanya pengemis tadi. Ketika datang ke istana ini, seluruh pengawal-pengawal kerajaan, menteri-menteri, pasukan-pasukan, kapten-kapten, tentara-tentara, ketika itu tidak ada satupun yang berani menegur pengemis tadi. Maka pengemis tadi jalan dengan wibawanya, berjalan sampai duduk di dekatnya singgasana Ibrahim Ibnu Adham ini. Maka Ibrahim Ibnu Adham mengatakan, wahai pengemis, kamu ini gak punya akhlak. Kamu tuh masuk tanpa izin. Ini kerajaan ini. Kamu kira apa ini? Maka pengemis tadi mengatakan, maaf Tuan, saya kira ini hotel, saya ingin menginap di sini. Bukan hotel ini kerajaan saya. Oh maaf, saya nggak tahu. Sekarang saya tanya Tuan, sebenarnya perbedaan antara hotel dengan kerajaan itu apa? Iya beda. Kalau hotel ini orang datang tidak permanen. Datang 1 jam, 2 jam, kemudian pergi, sehari, 2 hari, menginap, kemudian pergi. Tapi kalau kerajaan ini permanen, dipakai selama-lamanya. Maka pengemis tadi mengatakan, hei Syekh, wahai Tuan Raja, ini kerajaan siapa? Kerajaan saya. Sebelum Tuan ini kerajaan siapa? Sebelum saya kerajaan bapak saya raja. Sebelum bapak Tuan, iya kakek saya. Sebelumnya ya kakeknya lagi. Oh, kalau begitu berarti kerajaan ini sama dengan hotel Tuan. Kakek Tuan datang, kemudian pergi. Bapak Tuan datang, kemudian pergi. Sekarang Tuan datang, paling sebentar lagi juga pergi. Maka ketika seperti itu, Syekh Ibrahim ini langsung berdiri meninggalkan kerajaannya tadi. Beliau keluar bertemu dengan seorang pengembala, ditukar jubah kerajaannya tadi diganti dengan baju pengembala. Beliau jalan setiap 1 mil sholat 1000 rakaat. Setiap 1 mil sholat 1000 rakaat terus berjalan. Puasa, zikir. Sampai puncaknya ketika itu. Beliau ini tidak mampu sholat untuk berdiri lagi. Sholatnya sambil duduk ketika itu. Sambil duduk masih kelaparan, gak mampu. Beliau sholat dengan berbaring. Saking lemesnya tubuhnya ketika itu.
Maka takmir masjidnya ini dikira beliau ini orang gila. Maka langsung dipegang tangannya Ibrahim bin Adham ini, diseret keluar masjid. Ketika diseret keluar masjid tadi, kepalanya terbentur-bentur tiang. Kepalanya terbentur-bentur tangga masjid. Sampai tubuhnya ini berlumuran darah ketika itu. Sudah kunang-kunang. Masya Allah. Maka beliau mengatakan, alangkah indahnya. Seumpama tangga masjid itu 1000 tangga. Sehingga kepala saya semakin banyak terbentur. Semakin banyak terbentur, semakin merasakan kenikmatan di atas kenikmatan, di bawah kenikmatan. Karena saya merasa benturan-benturan saya ini adalah pengorbanan saya untuk Allah, syukur saya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hadirin melakukan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya beliau jalan sampai ke Mekah. Dulu ketika beliau meninggalkan kerajaan, istri beliau ini mengandung seorang anak laki-laki. Maka seiring berjalannya waktu, anak tadi menjadi besar, menjadi seorang pangeran. Setelah anaknya besar, anaknya tanya kepada ibunya, wahai ibuku, bapakku itu mana? Oh nak, bapakmu dulu itu pergi meninggalkan kerajaan, nggak tahu sekarang di mana. Maka anaknya tadi mencari-cari berita di mana keberadaan bapaknya, dicari, akhirnya ketemu. Oh, ternyata bapak saya itu di Mekah. Akhirnya berangkat dengan pasukannya menuju ke Mekah. Ketika di Mekah, Sayyidina Ibrahim ini sedang bayan di depan Ka'bah. Sedang nasihatin orang depan Ka'bah. Maka tiba-tiba anaknya datang. Beliau perhatikan, ini kok mukanya mirip dengan saya ini. Diperhatikan, kok saya ada kerinduan, ini siapa ini? Maka anaknya langsung merangkul ayahnya tadi. Kamu siapa? Saya ini anak Tuan. Anak saya? Iya. Ketika Tuan pergi, ibu mengandung, kemudian melahirkan saya. Maka Sayyidina Ibrahim tadi bertanya, wahai anakku, kamu beragama Islam? Benar ayah, agama saya ini Islam. Kamu menjaga sholat kamu ya nak? Alhamdulillah, sholat saya jaga terus. Sudah bisa baca Al-Quran? Sudah ayah. Tengah-tengah berdialog, memenuhan kerinduan yang luar biasa. Ibrahim bin Adham ketika itu nangis, anaknya nangis. Maka terdengar suara tanpa rupa, wahai Ibrahim, katanya kamu cinta kepada Allah. Tapi sekarang ketika ada anak kamu, apakah cintamu kepada Allah pudar, wahai Ibrahim? Maka Sayyidina Ibrahim mengatakan, ya Allah, kalau anak saya ini mengganggu cintaku kepadamu, ya Allah, matikan saja ya Allah. Maka ketika itu juga anaknya mati. Berada di pangkuan Syekh Ibrahim ibnu Adham. Kemudian beliau melantunkan satu syair. Taraktul khalqa turran fi hawaka wa aitamtul ayala kay araka law qata'tani fi hubbi irba lama hannal fuadu ila siwaka. Taraktul khalqa turran fi hawaka. Ya Allah, saya tinggalkan semua makhluk turun semuanya fi hawaka ya Allah, agar saya ini bisa mendekat kepada Engkau ya Allah. Wa aitamtul iyala kai araka, saya yatimkan anak saya ini ya Allah, supaya saya ini bisa melihat Engkau ya Allah. Lau qata'tani fi hubbi irba, seumpama Engkau cincang-cincang tanganku, Engkau cincang-cincang tubuhku, Engkau mutilasi saya ya Allah, maka cintaku enggak akan berubah ya Allah. Saya ini hanya cinta kepada Engkau ya Allah. Lama hannal fuadu ila siwaka, maka hatiku ini tidak akan berubah, hanya menghadap 100% kepada Engkau saja ya Allah. Ini bagaimana cintanya seorang hamba Allah kepada Allah. Mensyukuri hatinya dengan mencintai Allah, mensyukuri tubuhnya dengan ibadah kepada Allah. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu ada seorang nabi. Nabi ini berjalan melewati batu-batu.
berjalan. Maka tiba-tiba ada sebuah batu yang batu tadi menangis. Meneteskan air mata batu tadi. Nangis batu tadi. Maka Nabi tadi mengatakan, wahai batu, kenapa engkau menangis? Wahai Tuhan, wahai Nabi Allah. Saya ini menangis karena saya ini mendengar firman Allah. Waquduhan nasu wal hijarah. Bahan bakar api neraka itu manusia dan bebatuan. Semenjak saya mendengar firman Allah ini, maka saya tidak bisa tidur. Tidak bisa menghentikan air mata saya. Saya menangis terus. Saya ini khawatir kalau Allah Subhanahu wa taala menjadikan saya sebagai bahan bakar api neraka. Maka Nabi tadi berdoa, ya Allah, ini batu engkau bebaskan dia dari neraka ya Allah. Batu ini jangan engkau jadikan sebagai bahan bakar api neraka ya Allah. Maka ditinggalkan batu tadi. Beberapa waktu kemudian Nabi tadi melewati tempat itu lagi. Batu yang dulu menangis sekarang tambah deras nangisnya. Nangis lagi. Maka Nabi tadi mengatakan, wahai batu, kenapa engkau sekarang masih menangis? Bukankah Allah telah mengampuni engkau? Allah tidak akan menjadikan engkau sebagai bahan bakar api neraka. Kenapa engkau menangis? Maka batu tadi mengatakan, ya Nabi Allah, tangisan saya yang dulu dengan tangisan saya yang sekarang tidaklah sama. Dulu saya menangis karena saking takutnya kepada Allah. Dimasukkan ke dalam neraka. Tapi sekarang saya menangis karena saking gembiranya kepada Allah. Saking syukurnya kepada Allah diselamatkan dari neraka. Akhirnya saya menangis. Nah, tangisan karena takut dan tangisan karena gembira. Dan hati manusia ini seperti batu. Maknanya bagaimana kalau hati tadi tidak diisi dengan khauf, roja, takut, gembira, mengharap kepada Allah, maka hati tadi lama-kelamaan akan membatu. Bukan hanya sampai situ, mengeras, sampai pada puncaknya akan lebih keras daripada batu yang ada di dunia ini. Sehingga bagaimana ketika hati itu seperti batu, ketika itu tidak lagi bisa menerima perkara yang hak. Amal agama, pembicaraan agama dimasukkan di telinga kanan, dikeluarkan di telinga kiri. Dimasukkan di telinga kiri, dikeluarkan di telinga kanan, dianggap sebagaimana angin lewat saja. Pembicaraan agama dianggap membosankan. Pembicaraan agama dianggap mengganggu. Oh, ini ketika hati sudah mengeras, tidak pernah ada tangisan khauf, tidak pernah ada tangisan roja dalam hati. Maka para ulama mengatakan bagaimana terus kita ini khauf, takut, kita ini roja, gembira terus. Kalau kita takut gembira, maka hati tadi menjadi jernih. Sehingga merasakan halawatul iman, merasakan kenikmatan iman. Merasakan kenikmatan ibadah, merasakan kenikmatan dakwah, kenikmatan zikir. Sehingga enggak terasa. Seperti Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Beliau ini kalau habis isya zikir tidak terasa, tiba-tiba sudah azan subuh. Begitu menikmati munajat beliau dengan Allah, menikmati zikir beliau kepada Allah. Ini kalau hati sudah terang benerang seperti ini. Tapi kalau hati itu gelap, ketika dengar tawaran-tawaran agama langsung tidur. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka untuk menerangkan hati kita ini, bagaimana kita itu ada mujahadah, ada perjuangan untuk agama. Kita datang ke rumah-rumah, kita tampakkan syukur kita kepada Allah, kita tampakkan pengorbanan kita kepada Allah. Ya Allah, dikala umat-umat manusia pada akhir zaman ini mengatakan nafsi, dikala orang mengatakan bagaimana diriku, bagaimana anakku, bagaimana istriku. Ketika itu ya Allah, saya datang ke rumah-rumah ya Allah.
Hujan-hujan deras, naik gunung turun gunung, diusir-usir. Sehingga tangannya bergetar-getar, saking dinginnya, mukanya pucat, saking risaunya terhadap umat. Datang ke rumah-rumah, Pak, kita ini saudara, mari kita ke masjid. Diusir, saudara apa kamu itu? Pergi sana. Datang lagi ke rumah lain, kita ajak lagi, usir lagi, sampai sehari semalam gak dapat masjid. Nah, ini untuk membuktikan, ya Allah, saya ini betul-betul syukur kepada Engkau ya Allah. Tubuhku ini akan saya korbankan demi cintaku kepada Engkau ya Allah. Dikala orang-orang ketika malam hari tidur nyenyak, malam hari pada ngorok, malam hari pada lalai, malam hari pada nonton TV, melihat berita, malam hari pada naudzubillah ada yang maksiat. Ketika itu ya kita, ya Allah, saya berada di pojok-pojok masjid meneteskan air mata. Saya nangis, ya Allah, aku lemah, Engkau kuatkan aku. Ya Allah, dosaku banyak, Engkau ampuni aku. Tangis dan kita keluarkan semua isi hati kita. Ketika siang berjuang mati-matian, ketika malam ibadah habis-habisan. Seperti yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar rumah dengan baju yang putih, wajahnya ceria, berkilau-kilau. Tiba-tiba pulang bajunya kusam, wajahnya pucat. Sampai Sayyidah Fatimah nangis melihat Rasulullah ini. Maka Nabi mengatakan, wahai Fatimah, kenapa engkau nangis? Ya Rasulullah, engkau ini makhluk yang paling mulia, pimpinan para nabi, pimpinan para rasul. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi yang maknanya sahih, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Seumpama bukan karena engkau wahai Muhammad, tidaklah saya ciptakan alam semesta ini. Bumi, langit, surga, neraka, 7 lapis langit, 7 petala langit, 7 lapis bumi diciptakan untuk memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sirrul kainat, beliau ini sarinya segala makhluk, orang yang paling mulia, pengantennya alam semesta, arusul mamlakah, pengantennya alam semesta. Datangnya malaikat, datangnya makhluk ini untuk mendatangi acaranya Rasulullah, pengantennya Nabi. Yang lain itu hanya undangan semua. Tapi beliau keluar rumah dalam keadaan bajunya putih, datang bajunya sudah kusam. Wajah beliau ketika keluar terang, ketika pulang pucat. Ketika Sayyidah Aisyah mengatakan seperti itu, ya Rasulullah, engkau pimpinan para nabi, para rasul, tapi engkau sekarang wajahnya pucat, bajunya kusam. Maka Nabi mengatakan, wahai Fatimah, ayahmu ini diutus untuk perkara yang besar, wahai Fatimah. Tidak ada satu rumah pun yang ada di dunia ini kecuali Allah akan muliakan dengan perkara ini, atau Allah akan hinakan dengan perkara ini. Siapa saja rumah di dunia yang ketika datang agama rumah tadi menerima, maka rumah tadi akan mulia. Rumah manapun ketika itu menolak agama, maka dia akan hina. Maka agama ini akan memuliakan orang yang menerimanya dan akan menghinakan orang yang menolak agama. Maka hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana untuk menggembirakan Nabi? Dulu Nabi sudah siang malam berjuang sampai beliau dilempari batu sampai berdarah oleh umatnya sendiri yang paling beliau sayangi, tapi diusir beliau ini sampai dilempari batu sampai berdarah. Datang malaikat-malaikat, wahai Muhammad, kalau engkau mau saya turunkan gunung, saya timpakan ke orang Taif itu biar mampus mereka itu. Malaikat angin datang, saya terbangkan orang Taif, saya naikkan ke atas awan sana biar kapok orang Taif itu. Nabi mengatakan jangan. Saya berharap kalau orang Taif tidak mau Islam, tidak mau iman, ayah-ayah mereka, saya berharap anak-anak mereka mau iman. Ini sayang Rasulullah kepada kita ini. Kalau beliau disakiti, Allahumma ghfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni kaumku, mereka itu enggak paham agama ya Allah. Kalau kita bagaimana? Kalau disakiti ketika keluar, ya Allah, azab mereka itu ya Allah. Masukkan mereka ke neraka yang paling dalam, jahanam itu.
bakar mereka 1000 tahun baru terasa itu. Ini kalau kita, tapi kalau Nabi tidak, disakiti umatnya, nggak pernah mengeluh, hanya mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas. Ya Allah, hanya kepada Engkau aku mengadukan diriku. Lemah diriku ya Allah, habis usahaku ya Allah. Tapi beliau mengatakan apa? Illam takun bika alayya ghadabun fala ubali. Tapi kalau engkau enggak marah ya Allah, saya enggak peduli. Orang mau marah, tetangga saya mau marah, umat mau marah. Kalau engkau enggak marah, saya enggak peduli ya Allah. Maka bagaimana sekarang sikap kita bikin seperti ini? Semua mau bilang apa terserah, yang penting Allah ridho dengan saya. Nabi Muhammad ridho dengan saya, menggembirakan Rasulullah di kuburnya, sehingga Nabi tersenyum-senyum, ini umatku benar, nanti akan saya tuntun dia ke surga. Akan saya beri minum dari tangan saya sendiri di telaga Kautsar, yang mana telaga warnanya lebih putih daripada susu, lembutnya lebih halus daripada busa, manisnya lebih manis daripada madu. Yang mana ketika orang minum dari telaga itu tidak akan haus selama-lamanya. Nabi mengatakan, wahai umatku, kamu saya tunggu di telaga Kautsar. Para nabi, para rasul itu saling membanggakan. Para nabi, para rasul itu punya telaga masing-masing. Mereka itu saling berbangga-bangga siapa yang paling banyak datang ke telaga mereka. Saya berharap umatku lah yang paling banyak datang ke telagaku. Nabi sudah menunggu, para sahabat sudah menunggu. Maka bagaimana kita persiapan menyusul mereka dengan berjuang jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang siap 4 bulan 40 hari silahkan berdiri. Yang niat 4 bulan 40 hari, sisa masa tambah masa berapa hari saja, niat dulu. Walakin jihadun wa niyatun. Kalau enggak jihad ya niat, jihad dan niat. La hijrata ba'dal yaum, enggak ada hijrah lagi, tapi jihad dan niat. Insyaallah berdiri semuanya. Niat semuanya. Jangan ada dalam hati ini enggak niat amal, enggak amal juga enggak niat amal. Ini berbahaya ini. Yang lain dimudzakarahkan 1-2 orang yang masih ingat tadi dimudzakarahkan.